Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Pada materi kali ini, kita memasuki semester 2. Masih di kelas 7, yaitu mengenai keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada peta konsep mengenai keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari 5 submateri, yaitu yang pertama mengenai makna keberagaman, keberagaman sara, faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman, tantangan dan sikap terhadap perubahan, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai makna keberagaman. Makna persatuan dalam keberagaman. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Secara keseluruhan, ungkapan ini menekankan bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Keberagaman ini tidak hanya mencangkup suku, budaya, dan bahasa, tetapi juga merupakan kekuatan dan identitas negara yang harus dijaga dan dihormati. Menurut tokoh perdamaian antar umat beragama, Din Samsudin mengemukakan bahwa keberagaman merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dihilangkan. Untuk itu, penting membangun persaudaraan antar umat beragama guna memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, sangat penting untuk membangun persaudaraan antar umat beragama, agar kita bisa saling menghormati dan hidup damai. Hal ini juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya mengutamakan rasa saling menghargai dan menjaga perdamaian meskipun ada perbedaan agama. Sementara menurut pengamat masalah sosial yaitu Widianto mengemukakan bahwa keberagaman adalah kondisi perbedaan dalam hal ras, agama, budaya, atau nilai yang merupakan kekayaan masyarakat karena dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Maka secara umum dapat dikatakan keberagaman dianggap sebagai fenomena sosial yang kompleks dan penting dalam kehidupan manusia. Meskipun keberagaman dapat menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman, keberagaman juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan negara jika dikelola dengan baik. Keberagaman di Indonesia adalah ciri khas dan keunggulan bangsa yang harus dijaga. Perbedaan tidak untuk memecah belah, melainkan dipersatukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Perbedaan harus dijadikan kekuatan untuk mewujudkan kesatuan nasional dengan menghormati semua perbedaan sehingga keberagaman tidak menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Pada umumnya, perbedaan atau keberagaman yang ada di masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Keberagaman memberikan dampak positif, yaitu berupa banyaknya alternatif pemikiran, sumber daya manusia, dan bakat yang mendukung kemajuan bangsa. Contohnya, Indonesia memiliki karya budaya yang beragam, seperti rumah adat, makanan khas daerah, dan warisan budaya lainnya. Sementara dampak negatif keberagaman meliputi konflik akibat kesulitan beradaptasi, sikap kedaerahan yang berlebihan, serta kurangnya saling menghormati dalam perbedaan agama atau sosial ekonomi. Hal ini dapat mengancam persatuan, sehingga diperlukan sikap saling menghargai untuk mengatasinya.
Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat. Yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis diampit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia, menjadikan jalur perdagangan internasional. Hal ini memudahkan hasil bumi Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Namun, posisi ini juga membuat Indonesia sulit mencegah masuknya pengaruh asing, baik produk maupun budayanya. 2. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, dengan kondisi dan ukuran yang bervariasi. Terdapat ribuan pulau dan juga terdapat 5 pulau besar, yaitu diantaranya Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. 3. Perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki bentang alam yang beragam, termasuk pegunungan, pantai, perbukitan, rawa, sungai, dataran kering dan tandus, juga dataran subur. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan jenis usaha yang dapat dilakukan, seperti pertanian atau tambak. Masyarakat di setiap daerah beradaptasi dengan lingkungan mereka, tercermin dalam bentuk rumah, makanan pokok, pakaian, dan kesenian yang khas. 4. Transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi mempercepat perpindahan orang dan barang, menjadikan wilayah dengan sarana transportasi baik lebih maju dibandingkan yang kurang berkembang. Kelancaran komunikasi juga mempengaruhi kemajuan daerah, karena wilayah dengan infrastruktur komunikasi yang baik lebih cepat menerima dan menyebarkan informasi, sementara wilayah dengan sistem informasi tertinggal cenderung tertinggal dalam perkembangannya. Dan yang terakhir, 5. Penerimaan masyarakat atas perubahan. Persepsi masyarakat terhadap hal-hal baru atau asing berbeda-beda. Sebagian orang mudah menerima dan beradaptasi dengan hal baru, bahkan merasa senang jika dianggap setara dengan budaya asing. Namun, ada juga yang lebih berhati-hati dan menjaga jarak dengan budaya asing untuk melestarikan identitas dan budaya asli mereka. Setiap masyarakat ini mempengaruhi sejauh mana perubahan tersebut diterima. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.